Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Citra, saya guru mata pelajaran sosiologi. Dan untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang modul 6 yang seperti yang sudah saya share di grup, modul 6. Dan kita akan mempelajari di unit yang pertama, yaitu cara mencari teman. Di sini, yang dimaksud dengan individu atau manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi senantiasa membutuhkan orang lain. Sejak mulai bayi sudah membutuhkan bantuan, terutama bantuan ibu saat kanak-kanak mencari teman bermain, saat sekolah memerlukan guru dan teman, bahkan saat sudah tua pun juga memerlukan teman. Begitu bertemu dengan orang lain yang cocok, maka kemudian bergabung membentuk pertemanan. Pertemanan inilah yang kita sebut sebagai kelompok sosial. Kita lanjut ke pengertian kelompok sosial. Kumpulan beberapa individu yang saling berinteraksi itu yang disebut dengan kelompok sosial. Sedangkan pengertian kelompok sosial menurut beberapa ahli antara lain menurut Robert K. Merton berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Yang kedua, Bierstedt berpendapat bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang dasar terbentuknya kelompok sosial. Dasar pembentuk kelompok sosial yaitu yang pertama, kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor pembentuk kelompok sosial diantaranya kedekatan, kesamaan, dan kesamaan kepentingan. Kesamaan kepentingan itu sendiri dibagi lagi menjadi kesamaan keturunan dan kesamaan nasib. Saya lanjutkan klasifikasi kelompok sosial. Nah, di sini manusia membentuk kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok sosial yang terbentuk terdiri dari beragam ciri sehingga menjadi khas yang membedakan antar kelompok sosial. Berbagai tipe kelompok sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe tertentu. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara terbentuknya. Itu ada pembagiannya lagi, yaitu kelompok semu. Contohnya adalah kerumunan, massa, dan publik. Sedangkan yang kedua ada kelompok nyata, kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial. Kemudian ada kelompok sosial menurut ikatannya. Contohnya paguyuban dan patembayan. Sedangkan klasifikasi kelompok berdasarkan solidaritas antar anggota, contohnya solidaritas mekanik, solidaritas organik. Ada juga klasifikasi kelompok berdasarkan erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Yang pertama, paguyuban atau Gemeinschaft, yaitu contohnya Gemeinschaft by Blood, yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah. Gemeinschaft of place, yaitu paguyuban karena tempat tinggal berdekatan, atau Gemeinschaft of mind, yaitu paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama. Dan yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan. Lanjut ke unit 2, pentingnya berteman. Nah, di sini kelompok sosial yang terjadi mempunyai ikatan dan tujuan bermacam-macam. Namun, secara garis besar, pertemanan atau kelompok sosial ini dapat terjadi karena ikatan dan tujuan ekonomi, politik, dan hukum. Artinya, dalam kehidupan sosial, dasar pembentukannya pada ketiga aspek tersebut. Yang pertama kita bahas adalah kelompok sosial berdasarkan ekonomi. Pengelompokan sosial salah satunya terjadi dengan alasan ingin mendapatkan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok itu, masyarakat membutuhkan tatanan atau lembaga yang mengaturnya berupa lembaga ekonomi. Kemudian berikutnya ada 3 kegiatan lembaga ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan
tentang yang selanjutnya adalah kelompok sosial berdasarkan politik. Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk memiliki kekuasaan. Untuk itu, individu atau kelompok selalu berusaha untuk meningkatkan status sosialnya untuk mencapai kedudukan tertinggi. Dalam politik terjadi upaya untuk menduduki lapisan atau strata tertinggi. Hal ini berarti akan memegang kekuasaan yang tertinggi dengan kewenangan yang paling besar untuk mengatur suatu negara atau masyarakat. Kemudian ciri-ciri masyarakat politik, yang pertama adanya perilaku politik, adanya budaya politik, adanya kelompok kepentingan, dan juga adanya kelompok penekan. Di sini Anda bisa mempelajari pembahasannya ada di modul. Dan kemudian yang terakhir adalah kelompok sosial berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara masyarakat yang satu dengan yang lain guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Karena itulah manusia membutuhkan suatu aturan atau suatu tatanan yang dapat mengatur hubungan antara manusia. Dan yang terakhir ada norma sosial. Norma adalah aturan yang dilengkapi dengan sanksi untuk mendorong atau menekan perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan guna mencapai nilai-nilai sosial. Sedangkan ada beberapa norma sosial menurut ahli. Yang pertama menurut Robert M.Z. Lawang berpendapat bahwa norma sosial merupakan patokan berperilaku dalam kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain. Norma sosial dapat dilihat dari sanksinya. Bisa dilihat dari sanksi norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma mode. Kita lanjutkan ke unit 3, hati-hati dalam berteman. Pada unit 3 kali ini, kita akan belajar bersama dalam memilih teman atau kelompok sosial. Karena dalam berteman atau berkelompok, kita bisa saja terbawa pengaruh buruk oleh budaya kelompok kita. Budaya kelompok yang kadang tidak diharapkan oleh masyarakat yaitu partikularisme atau dan eksklusivisme. Nah, apakah yang dimaksud dengan partikularisme? Partikularisme kelompok itu yaitu partikularisme merupakan sistem yang mengubah kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Misalnya, dalam bidang politik, ekonomi, hukum atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompoknya. Kemudian juga ada eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan dan menutup diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab pada kepentingan pribadi kemudian membuat suatu kelompok yang memiliki kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang modul 6 yang dengan babnya keunikan berteman dengan pembahasan unit 1, 2, dan 3. Untuk tugasnya adalah silahkan teman-teman semua untuk mengerjakan halaman 16. Di situ ada artikel tentang arisan online. Dengan pertanyaannya yang ada di halaman 17, carilah proses terbentuknya kelompok arisan online pada wacana di atas. Dan berikan juga pendapat Anda tentang kelompok di atas. Itu
Itu tugasnya ada 2 di halaman 16. Oke. Dan kemudian tugas yang berikutnya adalah silahkan menemukan dan menuliskan contoh atau norma aturan yang ada di masyarakat sekitar Anda. Kemudian tuliskan pada tabel di bawah ini yang di halaman 28. Paham nggih? Jadi yang tadi yang unit 1 silakan mengerjakan halaman 16 dan 17. Kemudian yang unit 2 di halaman 28 yang ada tabel itu silakan Anda mengerjakan. Dan kemudian untuk yang unit 3 Anda bisa mengerjakan tentang artikel yang ada di halaman 37. Di halaman 37 itu ada artikel, kemudian Anda bisa mengerjakan juga halaman 38 dengan pertanyaan yang ada di bawahnya artikel tentang bagaimana hubungan masalah dalam wacana dengan kepentingan kelompok partikular dan bagaimana solusi antara dilema kepentingan partikular dan kepentingan publik terkait wacana di atas. Itu tugasnya. Saya harap Anda bisa mengerjakan dengan tetap semangat dan silahkan dikumpulkan melalui WA pribadi saya. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.